Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakira Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang Introduction to ESP. Mata kuliah ini akan menjelaskan tentang bahasa Inggris untuk tujuan khusus, maknanya, jenis-jenisnya, dan karakteristiknya. ESP ini merupakan bidang khusus pengajaran bahasa Inggris yang berfokus pada kebutuhan khusus pelajar, seringkali untuk tujuan akademis atau profesional. Para akademisi seperti McKay, Montfort, dan Robinson mendefinisikan ESP sebagai pengajaran bahasa Inggris untuk alasan praktis dan bermanfaat, bukan untuk pengetahuan bahasa atau budaya umum. Karakteristik ESP meliputi pemenuhan kebutuhan khusus pelajar, hubungannya dengan disiplin ilmu dan profesi tertentu, dan penekanannya pada penggunaan bentuk bahasa yang tepat seperti sintaksis dan kosakata. ESP seringkali dikontraskan dengan bahasa Inggris umum dan dapat mencakup metode khusus yang disesuaikan dengan bidang studi yang dicakup oleh ESP. Tujuan utama ESP adalah untuk memungkinkan pelajar menggunakan bahasa Inggris secara efektif dalam situasi tertentu, terutama lingkungan profesional atau akademis. Ini termasuk mempelajari terminologi dan keterampilan komunikasi yang diperlukan terkait dengan bidang keahlian masing-masing. ESP dibagi menjadi dua divisi. Yang pertama itu English for Academic Purposes, atau biasa disebut EAP. EAP berfokus pada penggunaan bahasa Inggris dalam konteks akademik. Pembelajar EAP biasanya memerlukan keterampilan bahasa untuk kegiatan seperti membaca teks akademik, menulis esai, mendengarkan ceramah, dan berpartisipasi dalam diskusi akademik. EAP dirancang untuk membantu siswa dalam memahami dan memproduksi bahasa yang sesuai untuk bidang studi tertentu, misalnya ilmu komputer, ekonomi, atau sains. Tujuan utamanya adalah mempersiapkan siswa untuk sukses dalam studi akademis mereka di lingkungan berbahasa Inggris. Yang kedua itu ada English for Occupational Purposes, atau biasa disebut dengan EOP. EOP ini berorientasi pada kebutuhan bahasa Inggris di tempat kerja atau dalam konteks profesional. EOP sendiri mencakup pelatihan bahasa yang relevan dengan tugas-tugas spesifik di tempat kerja seperti membuat presentasi, menulis laporan, atau berkomunikasi dengan klien dan rekan kerja. EOP sendiri itu sering digunakan untuk pelatihan bahasa Inggris yang dibutuhkan oleh para profesional di bidang tertentu seperti teknik, penerbangan, atau layanan medis. Di mana bahasa Inggris digunakan sebagai alat utama untuk menjalankan tugas sehari-hari. Ada juga subdisiplin, di antaranya yang pertama itu ada English for Science and Technology atau biasa disebut dengan EST. EST ini berfokus pada bahasa Inggris yang digunakan dalam bidang sains dan teknologi. Ini mencakup pembelajaran kosakata, struktur kalimat, dan gaya komunikasi yang khas di bidang sains dan teknologi. Pembelajar EST ini perlu memahami cara menulis laporan ilmiah, membaca artikel penelitian, atau menyampaikan presentasi teknis. Bahasa yang digunakan seringkali sangat spesifik dan teknis, sesuai dengan tuntutan bidang seperti teknik, biologi, atau teknologi informasi. Yang kedua, itu ada English for Business and Economic, atau biasa disebut dengan EBE. EBE ini berorientasi pada kebutuhan bahasa Inggris dalam konteks bisnis dan ekonomi. Pembelajaran EBE ini biasanya membutuhkan keterampilan bahasa untuk berkomunikasi dalam situasi bisnis seperti negosiasi, menulis email bisnis, membuat laporan keuangan, atau memahami dokumen hukum terkait bisnis. EBE ini dirancang untuk membantu para profesional atau mahasiswa dalam memahami dan menggunakan bahasa yang dibutuhkan dalam dunia bisnis dan ekonomi, baik secara lisan maupun tulisan. Yang ketiga adalah English for Social Sciences, atau biasa disebut dengan ESS. ESS ini mencakup penggunaan bahasa Inggris dalam bidang ilmu sosial seperti sosiologi, psikologi, antropologi, dan ilmu politik. Fokusnya adalah pada kemampuan untuk membaca dan menganalisis teks-teks ilmiah dalam ilmu sosial, menuliskan masalah akademik, dan berpartisipasi dalam diskusi yang berkaitan dengan isu-isu sosial.
ISS ini membantu siswa memahami terminologi spesifik dan gaya komunikasi yang umum dalam disiplin ilmu sosial. Masing-masing jenis ISP ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan bahasa yang spesifik sesuai dengan konteks akademis atau profesional yang dituju. Dengan tujuan utama untuk mempersiapkan pembelajar agar dapat berkomunikasi secara efektif dalam bidang atau profesi yang mereka tekuni. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.